Ini udah siang. Oh, ulangan fisika. Oke teman-teman, kali sekalian kita akan baru bangun tidur ini. Karena kita sudah siang, agak telat sedikit, namun tetap pasti bakal mengerjakan ulangan fisika remedial kuisis. Gitu guys ya. Langsung saja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Imadi Dupayana Giri, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 5. Saksikan video saya dan terima kasih. Oke, baik teman-temanku sekalian, karena saya sudah fresh, kita akan membahas soal fisika ulangan fisika ini. Nomor 1. Diberikan 2 buah medan listrik, yang dimana medan listrik yang pertama itu kita anggap sebagai A yang bermuatan positif, dan medan listrik B itu bermuatan positif juga, yaitu yang A itu positif 4 VC dan yang B itu adalah positif 16 VC atau N per C, ya, N per C. Kemudian jarak antara medan listrik A dan B itu adalah 30 cm, R sama dengan 30 cm. Kemudian kita tuh harus mengingat bahwa konsep dari arah arus medan listrik ini, jikalau medan listrik yang pertama itu adalah positif dan medan listrik yang kedua itu adalah positif. Jikalau positif, tentu saja arah medan listriknya itu bakalan keluar dari medannya. Ya, dimana yang A itu positif, dia tuh akan keluar ke arah medannya, keluar dari medannya. Kemudian yang B nilainya positif, dia tuh akan keluar dari arah medannya. Jikalau negatif, baru dia masuk ke medan listriknya, teman-teman sekalian. Nah, diketahui bahwa atau QA-nya itu adalah plus 4 VC. QA adalah kita ubah menjadi 4 kali 10 min 2 C. Kemudian IB kita ubah menjadi 16 kali 10 min 2 C. Dan jarak dari RAB itu adalah 30 cm. Kita ubah menjadi 3 kali 10 min 2 C atau 0,3 meter. Dan di mana selanjutnya kita harus menentukan, atau yang ditanyakan adalah di manakah letak titik P di antara AB ini. Kita harus mengingat atau mengumpamakan bahwa titik P itu berada di antara di sini, di P ini, di sini, bagian sini. Bagaimana saya itu bisa membilangnya itu P itu di sini? Kita tuh harus mengingatnya bahwa di medan listrik A itu plus 4 VC, sedangkan di bagian B plus 16 VC. Maka kita bisa menaruh titik P di arah medan listrik yang terkecil. Kita umpamakan dia tuh di sini. Kita anggap ini adalah titik. Selanjutnya, kita harus membuat jarak antara titik R, P ke A, dan jarak dari P ke B. Yang dimana P ke A kita anggap sebagai X, kemudian P ke B kita anggap jaraknya itu adalah 3 kali 10 min 2 min X. Selanjutnya, kita telah menjabarkan soal nomor 1 ini. Mari kita jawab soal ini. Di manakah letak titik P dan jaraknya di mana? Sebelah kiri kah, sebelah kanan kah, sebelah kanan B kah, sebelah kanan A kah? Mari kita. Oke, di sini kita akan membahas soal nomor 1 ini. Dijawab, yang pertama kita menulis EA sama dengan EB, yang dimana EA ini, medan listrik A ini, kita tulis atau kita rumuskan sebagai tetapan dikali QA, medan listrik yang A ini, per EP A kuadrat. Jarak antara R dari P ke titik A kita kuadratkan, dan sama dengan tetapan K dikali IB per RPB kuadrat, jarak dari titik P ke B kuadratkan. Kemudian K ini merupakan nilainya itu sama, kita bisa coret saja. Kemudian yang kita dapatkan atau yang masih sisa itu adalah QA per RPA kuadrat, dan IB atau medan listrik yang B itu adalah IB per RPB kuadrat. Dimana QA-nya kita dapat 4 kali 10 min 2 yang telah kita tulis tadi. QA-nya 4 kali 10 min 2. Kemudian RPA, jarak dari P ke A itu adalah X kuadrat, sama dengan
QB-nya itu 16 kali 10 min 2 per 3 kali 10 min 2 min X kurang kuadrat. Nah, kurang kuadrat ya. Kemudian kita cari terlebih dahulu bagian atasnya dulu. 4 dengan 16. Kita dapat di sini 1 dan di sini 4. 10 min 2 kita coret saja. Kemudian kita tulis yang di sini itu adalah 1 per X kuadrat sama dengan sisa di atasnya adalah 4 per 3 kali 10 min 2 min X kuadrat. Nah, karena di sini kita tuh mempunyai nilai kuadrat. Kuadrat itu sama dengan kita kuadrat itu bisa kita anggap sebagai akar, maka kita buat di sini itu adalah akar 1 per X sama dengan akar 4 per 3 kali 10 min 2 dikurang X. Nah, maka dari itu kita akarkan terlebih dahulu bagian atasnya saja. Akar dari 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2. Ini bagian X kita sama-sama akan turunkan. Maka dari itu kita di sini nih bagian di sini kita sekali silang. 2 kali X adalah 2X, 3 kali 10 min 2 dikurang X adalah dikali 1 adalah 3 kali 10 min 2 dikurang X. Nah, di bagian di sini kita pindahkan dulu bagian min X-nya itu di sebelah kanan. Maka dari itu 2X plus X adalah 3X. Kemudian 3 kali 10 min 2 kita tetapkan di bagian sini. Kita turunkan. Kita lihat 3X-nya itu pindah ke kiri menjadi pembagi. Maka di sini tetap X kita tinggalkan. 3 kali 10 min 2 per 3. Kita dapat 3 bagi 3 adalah 1 dan kali 10 min 2. X-nya adalah 1 kali 10 min 2. Nah, jadi letak kuat medan listrik atau kita nolnya itu kita anggap sebagai P adalah 0,1 meter atau 10 cm yang letaknya ada di kanan A. Di kanan A yang berjarak 0,1 meter. Sekian penjelasan soal nomor 1 dari saya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, karena spidol saya habis, kita bahas dari kertas saja ya. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 itu adalah diberikan gambar sebuah rangkaian paralel dan seri, yang dimana rangkaian ini kita disuruh menentukan muatan masing-masing kapasitor, beda potensial, dan energi yang tersimpan dalam sistemnya. Beda potensial yaitu rangkaian paralel. Nah, oke. Yang perlu kita ketahui yang pertama, 12F ini kita anggap sebagai C1. Ini 6F itu kita anggap sebagai C2, C3 adalah 12F, C4 adalah 12F, kemudian C5 adalah 6F, dan C6 adalah 6F. Ini dia. Dan FAB-nya itu adalah 10 volt. Mari kita jawab. Tahap yang pertama yang perlu kita cari itu adalah mencari rangkaian seri 1. Mencari rangkaian CS1. Nah, kayak seri 1. Nah, di mana rumusnya adalah 1 per CS1 sama dengan CS1 itu adalah bagian atas ini ya teman-teman. Ini merupakan rangkaian seri yang pertama. Nah, itu adalah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4. Nah, kemudian kita masukkan angkanya teman-teman, yang dimana C2 itu adalah 1 per 6, kemudian 1 per C3 nya itu adalah 12, kemudian 1 per C4 nya itu adalah 12. Oke. Yang diketahui ini kayaknya kurang deh di sini. Oh ya. Sini kurangnya teman-teman, C4 nya adalah 12. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Yang di sini kita samakan menjadi 12, yaitu kita kali 2, maka dari itu kita dapat 2 ditambah 1 ditambah 1 per 12 per 12 per 12.
Dari kita dapatnya itu adalah 4/12. Karena masih 1/CS1, kita balik dia teman-teman. 1/CS1, CS1 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Oke teman-teman, kita telah mendapatkan rangkaian seri yang pertama. Kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita mencari rangkaian seri yang kedua, yaitu dan sini ya teman-teman, rangkaian seri yang kedua. Yang dimana rumusnya sama seperti tadi, rangkaian seri 2 sama dengan 1 yang ini adalah C5 dan C6. Kita masukkan C5 tambah 1/C6. Yang dimana sama dengan 1/5 itu adalah 6F, 1/6F. Kemudian C6 nya itu adalah 1/6F. Lalu kita, karena penyebutnya sudah sama, kita tambah saja yaitu 2/6. Karena masih 1/CS, rangkaian seri yang kedua, kita balik dia. CS 2 sama dengan 6/2 dengan 3F. Sama ya. Rangkaian seri yang pertama kita dapat 3F, dan rangkaian seri yang kedua adalah kita dapat 3F juga. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita jumlahkan rangkaian seri yang pertama dengan rangkaian seri kedua, yaitu kita anggap sebagai kita mencari CP, yaitu menjumlahkan CS1 plus CS2. Jawab CP rangkaian paralel, kita mencari rangkaian paralel, yaitu CS1 plus CS2. Ini mana 3F tambah 3F sama dengan adalah 6F. Nah teman-teman, kita telah mendapatkan rangkaian yang di sini itu kita menjadikan satu, yang kita gabungkan yang di sini yaitu adalah 6F. Kita gabungkan dia menjadi rangkaian paralel jadi satu, yaitu kita dapat 6F. Oke teman-teman, karena kita telah mendapatkan rangkaian paralel dari rangkaian CS1 dan CS2 ini, kita menentukan yaitu mencari C totalnya teman-teman terlebih dahulu untuk mendapatkan nanti di soal yang A. C total kita rumuskan sebagai seperti ini teman-teman. C total sama dengan 1/C1. Ini dia C1, nah ini C1. Kemudian kita tambahkan 1/CP. Nah karena yang tadi dia tuh rangkaiannya sudah bergabung, maka jadi seperti ini nanti teman-teman. Ini yang bagian C1 nya itu adalah 12F, dan sini tuh ini tuh adalah rangkaian CP nya yaitu 6F. Nah di sini kita dapat di sini yang A, di sini tuh nanti yang B. FB itu adalah 10 volt. Kita lanjut teman-teman, kita masukkan angkanya. 1/C1 itu adalah 1/12. Kemudian CP nya itu tadi kita mendapatkan 6, kita samakan penyebut, kali 2 sama dengan 1/12 tambah 2/12, 3/12. Karena ini masih 1/C total ya teman-teman, 1/C total, maka kita kasih totalnya 12/3, kita dapat 4F. Nah kita telah mendapatkan C totalnya nih teman-teman, maka dari itu kita bakalan mencari yang A yang ditanyakan, yaitu muatan masing-masing kapasitor. Yang dimana kita mencari muatan kapasitor terlebih dahulu, kita harus menemukan Q totalnya nih.
Maka dari itu kita cari Q total. Karena kita telah menemukan C totalnya, maka kita akan mencari Q total, yang dimana rumusnya adalah Q total sama dengan C total dikali FAB, yang dimana kita diketahui bahwa Q totalnya tadi kita mendapatkan C totalnya adalah 4F dan FAB nya adalah 10 volt, yang dimana 4 kali 10 adalah 40C. Tentu saja 40C itu Q total atau rangkaian total. Rangkaian C1 dan rangkaian CP itu sama dengan hasilnya itu sama, yaitu 40C. Selanjutnya kita telah mendapatkan serangkaian bagian dari yang A. Kemudian yang bagian B, kita itu mencari beda potensial nih teman-teman. Beda potensial kita rumuskan sebagai V sama dengan Q per C, yang dimana V nya itu adalah beda potensial, Q nya itu kita pakai QCP rangkaian paralel per CP rangkaian paralel, yang mana QCP nya itu kita dapatkan yang tadi Q totalnya itu adalah 40C dan CP nya itu rangkaiannya yang kita dapat tadi dari penjumlahan rangkaian seri 1 dan seri 2 adalah 6 teman-teman. Kita bagi saja, sama-sama bagi 2, 20 per 3 volt. Kita telah menemukan beda potensialnya, yaitu 20 per 3 volt. 20 per 3 voltnya itu kita anggap yang V ini tuh VP itu sama saja dengan beda potensial dari rangkaian seri yang pertama, kemudian beda potensial dari seri yang kedua, yaitu 20 per 3 volt. Next, karena kita telah mencari beda potensial, maka kita akan menyambungkan jawaban dari soal nomor A, yang dimana kita akan mencari beda potensial untuk masing-masing kapasitornya. Yang di sini kita tuh hanya baru menumpukan Q totalnya saja, baru sebagiannya saja. Maka di sini kita telah mendapatkan beda potensial. Kita akan mencari Q atau rangkaian S1 nya, kemudian rangkaian seri yang kedua, yaitu kita rumuskan sebagai berikutnya. Set Q CS1, yaitu kita kalikan rangkaian seri yang pertama dikali beda potensial seri yang pertama, yaitu rangkaian seri yang pertama, yaitu kita dapat 3, dan beda potensial seri yang pertama kita dapat 20 per 3 volt. Kita coret-coret, kita dapat 20 volt. Kemudian yang kedua kita cari rangkaian seri yang kedua, Q total rangkaian seri yang kedua, yaitu rumusnya adalah rangkaian seri yang kedua dikali beda potensial seri 2, dimana kita dapat adalah 3 kali 20 per 3 volt sama dengan 20 volt. Ini kita coret aja. Selanjutnya, karena kita telah mendapatkan rangkaian seri yang pertama itu beda potensialnya adalah 20 volt, rangkaian seri yang kedua itu 20 volt, maka kita bisa umpamakan itu adalah masing-masing rangkaian seri yang kedua, rangkaian seri yang ketiga, kemudian rangkaian seri yang keempat sama dengan rangkaian seri yang pertama C1. Karena kita telah menumbuhkan total dari rangkaian seri yang pertama dan rangkaian seri yang kedua, maka dari itu beda masing-masing muatan listrik itu adalah 20 volt. Maka dari itu beda muatan rangkaian seri yang rangkaian 2, rangkaian 3, rangkaian 4, rangkaian pertama itu adalah 20 volt. Kemudian C5 ya, maaf ya. Oke teman-teman, karena kita telah menemukan muatan rangkaian seri yang pertama dan muatan seri yang kedua itu adalah 20 volt, maka kita dapat simpulkan bahwa muatan rangkaian 2, rangkaian 3, rangkaian 4, rangkaian pertama, rangkaian yang kelima dan rangkaian keenam adalah 20 volt teman-teman.
Next, kita sudah mendapatkan bagian A dan bagian yang B. Total muatan dari masing-masing kapasitor yaitu 20 volt, 20 volt, 20 volt, 20 volt, atau kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Yang tadi itu set ininya nih 20 volt, kemudian di sini itu adalah 20 volt, kemudian di sini adalah 20, sini itu 20, kemudian di sini tadi itu 20, nah di sini tadi itu 20 volt, 20 volt ya. Kemudian kita akan mencari soal yang kecil. Oke, karena kita telah menemukan beda potensial dan Q total dari muatan masing-masing rangkaian kapasitor, maka kita akan mencari soal yang C, yaitu energi yang tersimpan dari kapasitor tersebut, yang dimana kita rumuskan sebagai W total. W total yaitu rumusnya adalah 1/2 dikali C total dikali P total, atau yang tadi ada di dalam soal, atau PAB. Kita kuadratkan. Nah, karena C totalnya itu kita dapat tadi adalah 4 dan V totalnya itu adalah 10, kita kuadratkan, maka kita mendapatkan hasil 2 kali 100 sama dengan 2 kali 100 adalah 200 Joule. Maka dari itu energi yang tersimpan dalam sistem rangkaian tersebut adalah 200 Joule, atau W total adalah 200 Joule. Sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang diberkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.